Meski saat ini terjadi perseteruan antara Mario Teguh dengan Kiswinar, pada masa lalu Kiswinar merupakan anak yang sangat dirindukan oleh Mario Teguh. Bahkan Mario Teguh bernazar untuk untuk berkokok di atas rumah apabila Aryani istrinya saat itu benar-benar hamil. Dan pemirsa, kita simak bersama penuturan Mario Teguh saat konferensi pers yang berlangsung siang tadi. Saya Mario Teguh tidak pernah tidak mengakui Kiswinar sebagai anak yang dilahirkan di dalam pernikahan saya dulu dengan Ibu Aryani. Akte kelahiran adalah dokumen sah negara yang menyatakan hal itu dan saya tidak pernah menolaknya sampai saat ini. Dalam pernikahan itu saya menunggu dan merindukan anak. Sampai-sampai saya bernazar karena laki-laki yang sering dikirim ke dokter ahli kesuburan laki-laki kan lama-lama agak tertekan. Berdoa saya menazar bahwa kalau Ibu Aryani mengandung saya akan naik ke atap rumah dan berkokok seperti ayam jago. Itu tidak banyak yang tahu karena itu agak memalukan bagi saya yang seorang perwira di bank gitu kan. Bisa dibayangkan kebahagiaan saya saat seorang anak lahir sesuai dengan doa dan harapan saya kepada Tuhan. Saya merawatnya sejak bayi seperti saya merawat adik-adik saya. Kumkum sama Yuli itu saya rawat sendiri, diajari bapak. Karena di dalam keluarga kami, ayah berperan sangat besar dalam perawatan anak-anak pada masa bayi. Anak yang sangat saya sayangi ini, tumbuh dalam kedekatan yang membahagiakan saya sebagai anak laki-laki yang lebih pas untuk bermain-main dengan saya yang menyukai aktivitas fisik. Dalam pertengkaran suami istri, kan suami istri biasa bertengkar. Nah, dalam pertengkaran suami istri atau saat Ibu Aryani marah, dia kerap menyatakan bahwa Kiswinar bukan anak saya. Awalnya saya mengira itu hanya ungkapan kemarahan seorang wanita, tapi menjelang usia Kiswinar 5 tahun, saya mulai merasa bahwa kata-kata Ibu Aryani itu serius. Pada tahun 1991, saya berkonsultasi dengan adik saya, Dr. Danu, seorang ginekolog yang mengajarkan kepada saya tentang konsep phenotype, yaitu analisa untuk menduga kemiripan genetis berdasarkan tampilan fisik. Kemudian Dr. Danu menganjurkan dilakukannya tes DNA, dianjurkannya. Berarti bukan niat saya juga, karena saya tetap dan dalam pembicaraan itu saya tidak mengungkapkan bahwa Ibu Aryani mengatakan itu kepada saya, karena saya juga ngeman nama baiknya istri dan nama baik saya sebagai suami. Nah, tapi dia yang menganjurkan untuk tes DNA untuk memastikan keabsahan genetis Kiswinar sebagai anak saya dalam menjawab sangkalan Ibu Aryani ini. Nah, hal tersebut juga dinyatakan dalam interview tablet Nova. Adik saya, Dr. Danu, yang umurnya beda 1 tahun 3 hari dari saya 5 Maret, dia 8 Maret, dia diinterview di tabloid Nova tanggal 19-25 September dan pesan WA kepada saya pada tanggal 21 September yang tetap ingat pembicaraan itu dan tetap menganjurkan tes DNA. Nah, sejak tahun 1991 saya menyampaikan niat untuk melaksanakan tes DNA dengan Kiswinar kepada Ibu Aryani yang ditolaknya dengan keras. Permintaan saya itu berlangsung selama 2 tahun. Saya minta untuk dilakukan tes DNA. Setiap kali dia mengatakan dia bukan anak saya bilang yuk tes DNA. Tapi ditolak sampai akhirnya kami bercerai pada tahun 1993. Setiap kali saya meminta tes DNA pada masa-masa setelah perceraian pun. Jadi setelah perceraian saya tetap meminta. Ibu Aryani tetap menolak dan mengulang-ulang pernyataannya bahwa Kiswinar bukan anak saya. Hal ini membuat saya sebagai seorang ayah dan seorang pria merasa sangat terhina. Seolah-olah saya tidak pantas menjadi ayah bagi Kiswinar. Setelah hari ulang tahun ke-17, jadi setelah Kiswinar saya anggap sudah dewasa dan berhak untuk mengetahui statusnya, saya meminta kepada Ibu Aryani untuk memberikan hak bagi Kiswinar untuk mengetahui ayah biologisnya. Melalui pemberitahuan olehnya, saya minta kalau you beritahu dia atau saya yang beritahu atau melalui tes DNA. Karena permintaan saya untuk tes DNA selalu ditolak, maka saya bilang paling enggak you beritahulah atau saya yang beritahu. Saat itu Ibu Aryani melarang saya memberitahu Kiswinar tentang ayah biologisnya. Dia bilang jangan. Dan dia menyatakan bahwa dia sebagai ibunya yang akan memberitahu Kiswinar.
Saya setuju. Karena saya juga tidak bisa membayangkan memberitahu Kiswinar, katanya kamu bukan anakku. Dan saya meminta pertemuan dengan Kiswinar. Ibu Lina istri saya, kami menikah 2 tahun setelah kami bercerai. Ibu Lina dan saya bertemu dengan Kiswinar di Sizzler, Kelapa Gading.